Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Diva Azahra dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B. Saya di sini ingin memberi penjelasan tentang ringkasan dari materi aktor kebijakan mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Pertama-tama, siapakah aktor kebijakan itu? Aktor kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi isu strategis atau masalah kebijakan yang berkembang, termasuk pula pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu atau masalah tersebut. Dan juga ada menurut Bush tahun 2012, aktor kebijakan adalah semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, adalah mereka yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan hingga terkena dampak dari sebuah kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Pelaku atau aktor kebijakan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada resmi atau pemerintah, yaitu agen pemerintah, birokrasi, dan satunya lagi presiden dan pemimpin atau pejabat negeri lainnya seperti eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu ada yang tidak resmi atau non pemerintah, yaitu adalah kelompok kepentingan dan juga partai politik atau warga negara individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi kebijakan seperti dokter, perawat, apoteker, dan lain-lainnya. Ada juga fungsi utama keterlibatan masyarakat. Yang pertama, terbentuk kebijakan publik yang lebih baik. Yang kedua, terjadi kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah. Yang terakhir, adanya demokrasi yang kuat. Keuntungan menggunakan pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Dapat menggunakan opini dari pemangku kepentingan yang paling berkuasa dalam membentuk suatu kebijakan tahap awal. Lalu mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berkuasa. Lalu dari komunikasi dengan pemangku kepentingan lebih awal dan lebih sering dapat menjadi lebih paham. Yang terakhir, antipasi dini terhadap reaksi yang terjadi pada masyarakat pada saat implementasi kebijakan tersebut. Ada pula di sini peran legislatif. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Ada juga di sini peran eksekutif atau presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Ada pula peran dari yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan, melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang. Lalu juga ada peran dari instansi administrasi. Konsep administrasi baru New Public Administration tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik. Menurut terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah. Lalu ada juga kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemerintah dalam memproses kebijakan publik. Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal bersifat teknis mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Lalu ada juga peran partai politik. Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan, partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, manakala mereka memenangkan pemilihan umum. Ketika partai politik duduk di parlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai. Hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Yang terakhir ada individu atau warga negara. Dalam tata normatif demokratik, warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya. Aktor-aktor kebijakan dalam pemerintahan di Indonesia antara lain ada
MPR, Presiden, DPR, Pemerintah, Menteri, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, lalu Direktorat Jenderal atau Dirjen, badan-badan negara lainnya, pemerintah provinsi, DPRD provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, DPRD kabupaten atau kota, lalu kepala desa atau wali nagari, dan yang terakhir ada BPD. Harmon tahun 1969 mendefinisikan kepentingan publik merupakan perubahan yang berkelanjutan sebagai akibat dari aktivitas politik antara individu dan kelompok dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Kepentingan publik dianggap sebagai konsekuensi yang muncul dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah administrator maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasarkan kelompok-kelompok politik, kelompok kepentingan, dan berbagai kelompok penekan yang ada dalam komunitas masyarakat. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.